Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua RT, pengurus desa maupun DPD beserta jajarannya, para kadus dan RT khususnya Desa Patin. Kemudian yang kami hormati para pengurus Desa Mekarsari, kemudian Desa Petajen yang hadir pada saat ini. Kemudian yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh pemuda, para bapak-bapak, ibu-ibu, mak-mak, serta anak-anak dan adik-adik yang kami muliakan. Pertama-tama tentunya alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua, diberikan kesempatan dalam rangka kita hadir bersama-sama bersilaturahim satu dengan lainnya. Mudah-mudahan adalah cara ini tentunya memberikan manfaat yang baik kepada kita semua. Seiring dengan itu tentunya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dunia, dapat kita meningkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di yaumil akhir nanti dapat mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, terutama sekali tadi tim Kordes, minta maaf dari beserta tim kecamatan kalian hadir pada saat ini, termasuk tim RT. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi. Ada hujan tak? Demis, agak maju kira apa lah? Lebih dekat, lebih enak bercakap tu. Yang pertama sekali saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon ampun kita pada yang banyak, mohon maaf kepada yang hadir pada saat ini, bahwa adik kami Muhammad Fadil Arif ini mendadak dipanggil partai yang baru, bukan partai yang sudah kita anukan. Ini yang salah kita. Saya sampaikan itu dulu. Karena kita nak nambah partai, orang nak lagi kita pakai kita hadiri salah juga. Jadi saya sampaikan kepada kita semua permohonan beliau tadi 7:30. Rupanya manusia ini cuma bisa merencanakan, yang menentukan yang kuasa. Mudah-mudahan ini manfaat permintaan dari untuk kita ke depan. Kenapa? Karena kita di sususan kita dekati perahu. Orang berusaha perahu itu kalau bisa kita maju. Itu Pak Kades. Saya sampaikan, yang ada itu berusaha dia nak ngambilnya. Insya Allah Tuhan berkehendak yang lain. Insya Allah kita nambah partai yang baru. Makanya Bapak Fadil malam ini mendadak dipanggil. Karena dari Jakarta sudah diperintahkan bertemu dulu dengan partai yang baru. Partainya apa besok kita sampaikan. Betul kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Bahtiar. Mungkin kalau ada yang tahu, saya dilahirkan di Mersam. Orang tua dan mak bapak saya di Mersam. Punya istri dari keluarga Palembang. Nah, kami telah banyak bekerja. Punya anak 2 orang sudah menikah kalau 2. Yang perempuan kawin orang kita Minang dah.
Kemudian yang adiknya kawin lagi dengan orang Palembang. Jadi alhamdulillah kami keluarga banyak membaur. Mudah-mudahan itulah bentuk adat istiadat yang harus kita pikul bersama karena kita latar belakang kita berbeda. Itu yang saya sampaikan. Kemudian rekam jejak bagaimana saya bekerja. Saya diangkat dari golongan doa, dari SPMA. Jadi saya memang dibesarkan di bidang pertanian. Oh ya. Jadi bahwa saya memang diawali dengan PPL, pindah di Jambi, kerja di Kanwil Departemen Pertanian, dulu pegawai pusat. Nah, kalau Kanwil Pertanian itu dulu luas, sampai kehutanan, sampai perikanan, peternakan, perkebunan. Juga adalah bagiannya dari koperasi. Kemudian pindah ke Moro Jambi, bekerja di Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan. Selama 4-5 tahun di Moro Jambi, pindah lagi ke Batanghari. Pindah ke Batanghari, bekerjalah di Sekretariat Daerah, mengelola aset itu. Aset pemerintah daerah, bagaimana aset itu, pengalian aset, penetapan status aset, nilai aset itu dikelola dengan baik. Karena sekarang ini yang namanya aset itu merupakan kekayaan daerah. Kemudian pindah ke Dispenda. Pindah ke Dispenda ini untuk mengelola pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah mencari pendapatan-pendapatan yang untuk membiayai pembangunan daerah. Kemudian pindah ke Dinas Perkebunan. Jadi kepala Dinas Perkebunan mengelola kebun. Banyak sengketa-sengketa kebun, konflik kebun, sehingga produktivitas kebun baik itu karet, sawit dan segala macamnya itu tugas dari Dinas Perkebunan. Kemudian pada tahun 2017 diberikan amanah untuk menjadi Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mengelola secara keseluruhan baik di bidang perhubungan, pemberdayaan masyarakat, kemudian Balitbang, Balai Penelitian, kemudian di Dinas Pertanian, Penambangan, Peternakan, itu yang sudah saya laksanakan, termasuk juga dalam hal strategi mengatur anggaran, tapi sebatas mengkoordinasikan menjalankan kebijakan orang, kebijakan dari pimpinan kita Bapak Syahir Shah dan Bu Sophia yang membuat kebijakan. Kami menjalankan, tidak bisa juga nyencang putus maka lapis, bahasa Dusun, bahasa adat. Itu yang saya rasakan. Kemudian saya pada bulan Juli kemarin akhir, alhamdulillah saya sudah berhenti dari Sekretaris Daerah. Saya ngambil pensiun lebih dulu. Nah, beda dengan adik kami Muhammad Fadil Arif itu, dia bukannya pensiun, minta berhenti nian, tidak dapat pensiun. Itu yang saya sampaikan. Kemudian kalau kita bercerita, macam mana kamu nak maju? Kenapa kamu harus maju? Kenapa tak teruskanlah gawe yang sekarang? Saya sampaikan, saya secara pribadi yang pertama sekali kecocokan dengan adik kami Muhammad Fadil Arif dulu, karena saya pernah sekantor dengan beliau, pernah dia jadi staf saya, kemudian dia naik jadi kepala dinas Dispenda sejajar, kemudian dia naik jadi sekda di atasan saya, kemudian diganti oleh saya, dia jadi kepala PMD Pemberdayaan Masyarakat. Jadi mudah-mudahan talenta ataupun karakter PIL yang bahasa kita dusun itu insya Allah tahu, sehingga yang selanjutnya kami kepingin maju berdua. Bapak Muhammad Fadil ini menjadi bupati, insya Allah kami calon wakil bupatinya. Jadi yang saya sampaikan, kecocokan di dalam hal mindset kalau bahasa kita, PIL-nya tak tahu, cara dia bekerja lah tahu, dan dia pun tahu dengan saya, supaya kita menyusun dalam program kebijakan kita ke depan, insya Allah
tidak ada main tolak-tolakan lagi, tidak ada main yang sudah-sudah terjadi. Itu yang dari diri kami dulu. Makanya kami insya Allah memang betul-betul kepingin merubah, membangun Batanghari dan sekaligus membenahi apa yang sudah kita lihat secara bersama. Kemudian kalau bercerita masalah pembangunan, saya sampaikan kami juga sudah melaksanakan baik itu pembangunan sumber daya manusia maupun terhadap proses terhadap pembangunan fisik. Nah, itu sampaikan. Ingin kita kalau bahasa visi misinya mengharapkan Kabupaten Batanghari ini terdepan, agamis, harmonis. Saya sampaikan secara umum bahwa kita di Kabupaten Batanghari ini kalau status di Provinsi Jambi kita masih di bawah kota, tapi orang melihat bukan itu yang dirasa ke masyarakat, bukan itu, bukan tatanan pemerintahan, bukan proses yang kita lihat. Yang kita lihat kan seperti sekarang, lampu gitu macam itu, jalannya macam itu, kehidupan masyarakat terbelah-belah, terpecah-pecah. Itu yang kita sampaikan. Insya Allah kalau yang demikian kita kelola dengan baik antara pemimpin dan masyarakatnya, harmonis. Yang pertama sekali dari diri kami berdua dulu, harmonis. Itu dulu. Yang kedua, harmonisnya pemimpin dengan masyarakat, dekat pemimpin dengan masyarakat, pemimpinnya ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga komunikasi kita lancar, bercakap kita enak, deketik sekat-sekat. Tidak ada nak datang orang ke kantornya, kadang kepinginnya pemimpin itu ada di lapangan, bertemu dengan masyarakat. Jadi saya sampaikan Pak Kodes, insya Allah kalau saya diberi kesehatan, diberikan amanah, saya turun macam itulah, tapi tak ada pula nak beri yo-yo aman, karena saya dilahirkan dari orang dusun. Itu baik. Segala apapun yang bisa kita laksanakan, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan maupun di bidang ekonomi, termasuk ketahanan dan keamanan. Kita melihat bagaimana pendidikan kita yang di bangku sekolah terhadap anak-anak kita usia dini, namanya PAUD, TK, taman kanak-kanak, kelompok bermain, mulai dari umur 2 tahun itu memerlukan pendidikan. Tapi beda pendidikan, ada pendidikan di rumah tangga, ada pendidikan di bangku sekolah. Begitu juga terhadap SD sampai SMP, itu memang wewenang dari pemerintah kabupaten. Tapi SMA ini kewenangan provinsi, tapi masyarakatnya masyarakat kita. Begitu juga anak-anak maupun adik-adik kita yang masih dalam bangku kuliah, itu juga masyarakat kita. Tumpuan generasi kita ke depan, kualitas hidup bermasyarakat kita masih banyak kurang, baik itu dalam bidang kesehatan maupun dalam pendidikan maupun dari lingkungan. Tadi sampai saya lihat situasi yang kondisi, saya insya Allah sudah pernah lewat sini, tapi belum detail, belum ketemu Bapak Ibu serta adik-adik yang hadir pada saat ini. Kemudian di bidang kesehatan yang sudah kita lakukan dan satu persis cuman membantu biaya hidup kesehatan supaya kalau dia sakit ada yang mengobati, tapi khusus orang-orang yang tergolong masih miskin. Yang kedua, orang-orang yang sudah dipekerjakan di pemerintah. Sementara yang lain adalah orang-orang yang mandiri, dibiayai oleh sendiri. Kalau dia bekerja di perusahaan, tentunya dibiayai oleh perusahaan. Itu namanya jaminan kesehatan nasional. Beban hidupnya berkurang, belanjanya berkurangi melalui asuransi BPJS. Kalau cerita-cerita BPJS supaya jelas. Kemudian siapa membiayai masyarakat kita banyak? Itu ada dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial,
itu bagi orang-orang masyarakat kita yang tergolong miskin, yang masuk dari 1, 2, 3, 4. Tetapi datanya belum balik. Jadi kalau mau ada bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ini tidak terima BPJS, kenapa ini tidak terima PKH, segala macam, akibat data kita belum balik. Saya sudah berusaha dari tahun 2016 memperbaiki data kemiskinan kita. Kemudian ada lagi dibiayai oleh provinsi. Sekarang belum dibiayai oleh provinsi, baru kami merencanakan 8.688 untuk biaya provinsi. Selama itu belum ada. Yang lain itu ditanggung oleh APBD. Itu lebih kurang 44.000 dibiayai oleh APBD. Duitnya miliar. Kemudian dalam seni-seni agama, saya sampaikan juga, kita tetap membangun karakter kita yang agama, karena agama itu menurut kami yang adil itu adalah landasan kita. Sejauh mana di kehidupan menjalankan keyakinan ini, itu harus kita biayai. Kemudian ketika kita melihat terhadap pembangunan sumber daya ekonomi kita, baik itu di bidang perkebunan, tentunya kami lebih fokus nanti kepada bidang perkebunan. Perkebunan itu dalam arti luas, bukan karet dengan sawit baik, tapi juga tanaman organik yang betul-betul menjadi sumber pendapatan masyarakat. Itu yang harus dicoba, baik itu dalam hal peningkatan produksi, naik harga kalau produksinya kecil juga salah, turun harga kalau produksinya besar juga dapat terima, kira-kira gitu. Yang kedua, memang rantai tata niaga kita memerlukan transportasi yang panjang, sehingga biayanya banyak yang keluar. Kemudian selanjutnya sekali di sektor pertanian, dari hulu sampai hilir, mulai dari tanaman sampai dari pengolahan, itu juga harus kita perbaiki selalu. Kemudian selanjutnya tempat-tempat berusaha. Tempat berusaha kita banyak bentuknya, bukan hanya sekedar pasar yang di Keramat Tinggi, juga ada pasar-pasar desa, kemudian tempat-tempat usaha, tempat-tempat pertemuan. Karena sumber daya kita yang baik ini hendaknya dikelola dengan baik. Sumber daya alam, menghendaki lingkungan kita yang bersih, berkualitas, sanitasi lingkungan. Saya sudah sampaikan dengan kawan-kawan kemarin, yang pertama sekali jalan lingkungan, itu jalan lingkungan namanya. Tak perlu besar-besar amat duitnya, cuma ganti kadang-kadang nomor yang tingginya, macam yang melewat itu yang kapasitas 20 ton, 12 ton, tapi bukan itu. Yang lewat itu kan tergantung dengan jenis kendaraan yang melewati, terhasilnya. Itu jalan lingkungan. Yang kedua, masalah penerangan. Ini memang itu penting. Tempatnya juga bagus, kalau kita perbaiki, saya pikir tidak ada nampak bagaimana anak-anak maupun adik-adik kita yang ingin melek untuk melihat informasi melalui PDTV, melalui HP jaringan kita banyak lemot. Saya tahu 62 desa yang baru jaringannya tidak lemot. Masih banyak jaringan yang memerlukan kawan yang relay ke daerah perbatasan. Saya sampaikan. Kemudian jaringan air minum juga belum baik, belum masuk ke desa-desa. Ada dibuat pamsimas belum dikelola dengan baik. Sementara yang PDAM itu belum sampai jaringannya. Maka kemarin sudah ada yang digratiskan. Ini kita teruskan, tapi bagi keluarga gitu yang masih tergolong miskin, itu yang masalah listrik, air, kemudian jalan tadi sudah kami sampaikan, telekomunikasi, listrik ini saya sampaikan, ya penerangan jalan, lampu jalan itu paling kita mampunya 20 tiang per desa, itu belum cukup.
paling banyak cuma 260 tiang yang PJU. Tiang yang dipasang, lampunya kadang siang hidup, lampu pun untuk penerangan kalau gelap, bukan kalau terang diterangi lagi dengan lampu dari gunungnya. Itu kiil kawan-kawan gitu. Nah itu bukan saya yang memutuskan. Nah itu yang saya bilang tadi Surabaya. Yang pertama kali sehingga kita berkeinginan dengan hashtag arah baru ini betul-betul kita dekat dengan masyarakat. Kepingin kami itu dekat dengan masyarakat, dapat memberikan solusi, hadir kita di tengah-tengah masyarakat, tahu kita apa yang kita bangun, tahu kita terhadap apa yang diinginkan masyarakat. Itu kalau ada masalah tinggal kita mendiskusikan, cari pemecahannya. Apa masalahnya? Oh, PLN itu saya sampaikan memang kewenangannya pemerintah pusat, tapi kita harus sering ke dia, di mana letak celahnya. Kata dia kapal itu Siko, sekarang dibaikkan jadi Siko. Kalau ada angin tiang itu lampu ini kadang-kadang memang daun itu menyentuh padam, mati lampu. Kata dia kan. Begitu juga terhadap penambah jaringan. Memang kita tidak bisa membuat itu kecuali kita membiayai dia. Itu memang perlu koordinasi, perlu seorang pemimpin yang harus aktif. Begitu juga terhadap jalan-jalan nasional. Itu juga kita harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi. Jalan kita itu jalan kabupaten namanya. Jalan provinsi. Ya, yang provinsi kabupaten nggak bisa membangun itu, tapi kita harus sering mengurangi orang provinsi itu. Kita tolong bangun tempat kami itu, nak kawan kita dengan orang provinsi itu kira-kira. Tapi kalau jalan itu jalan lingkungan masuk itu wewenang kabupaten. Tapi kalau dia desa itu wewenang desa. Kalau desa yang bangun berarti aset gitu kok dihibahkan kepada desa. Nah itu banyak lagi jalan-jalan ke sekolah, jalan-jalan ke puskesmas, sehingga memang banyak kita layani. Saya sampaikan keinginan kami secara bersama agar dapat memenuhi terhadap kebutuhan itu. Kemudian di sektor ekonomi tadi saya sampaikan bagaimana orang datang kita dapat perputaran uang, kita dapat berbisnis, berusaha di situ. Sehingga memang kita ada dapat memberikan peluang baik itu ekonomi kreatif dan dinamakan baik itu makanan, minuman, kalau ada orang berjualan pakaian segala macam, hasil kerajinan tangan maupun industri rumah tangga yang dibuat oleh ibu-ibu. Itu secara keseluruhan. Itu yang kami sampaikan, nanti kita diskusikan secara bersama bagaimana nanti rencana ke depan kalau ada yang bertanya, karena ini kan banyak orang yang datang untuk protes. Itu yang kami sampaikan. Nah, yang selanjutnya bagaimana teknis pemenangan kita sama-sama serahkan kepada masyarakat. Saya dengan Pak Fadil, kalau ada pemimpin yang mau peduli seperti yang kami sampaikan silakan. Tapi kalau ada orang yang ngatur kepingin macam kola, berarti ya sudahlah, tidak salah di kami. Karena kami kepingin maju itu kepingin merubah yang seperti yang kami rasakan. Banyak jalan yang rusak, kemudian banyak listrik yang belum terpenuhi, kemudian banyak telekom yang belum jalan, tempat usaha yang belum jalan. Kita sampaikan secara keseluruhan seperti itu. Begitu juga pendidikan kita. Pendidikan kita yang anak di bangku sekolah tidak mampu bersaing tempat lain karena kualitasnya beda. Karena guru kita belum dididik balik, diberi keterampilan. Anak-anak adik-adik kita kepingin kerja tidak punya sertifikat, tidak punya keahlian. Kemudian adik-adik kita yang para muda yang untuk meramaikan kampung itu tidak punya keahlian, tidak diberikan skill, ilmu. Nah itu kan dididik di sekolah tidak ketemu semacam itu.
ditambah lagi di sekarang ini orang sudah menghadapi era digital, industri melalui digital. Kalau tidak kita didik anak-anak kita, adik-adik kita bakal ketinggalan juga, atau dia mencari tempat lain. Sehingga kita kepingin anak-anak kita, warga kita kepingin bangga dia menjadi orang Batanghari. Itu yang saya sampaikan. Terus bagaimana kami berdua? Kami ini kepinginnya meninggalkan sejarah yang baik, menjadikan amal ibadah yang dapat kita buat. Karena prinsip manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, atau harimau mati meninggalkan belang. Itulah yang kami sampaikan. Semoga apa yang kita buatkan ini menjadi sejarah. Hidup ini cuma menjalankan, membuat sejarah, baik atau buruk, bermanfaat bagi orang banyak atau tidak. Karena menurut kami untuk kehidupan pribadi saya rasa alhamdulillah. Bekerja lah 38 tahun. Pak Badil juga begitu, kepingin dia keluar, merasa kepingin membangun daerahnya. Kalau kita siapa lagi? Nah itu yang saya sampaikan sama-sama. Karena kalau berpikir kalau menunggu orang, saya sampaikan ke Kodes yang dialami sama dengan orang kalau tinggal di rumah kita, nyewa rumah kita yang kita baik ngatap kalau bocor, pintunya rusak baik itu baik. Kalau saya nak buat rumah baru bahkan ada. Saya sampaikan itu baik. Saya rasa itu kita diskusikan secara bersama-sama bagaimana kita strategi pemenangan Pak Kodes. Saya serahkan kepada masyarakat. Untuk itu tentunya mohon doa dan dukungannya. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama ini memberikan, kami tujuan kami adalah memberikan pendidikan supaya masyarakat kita keluar. Jangan lagi masyarakat kita menjadi objek. Sebaik-baiknya masyarakat itu menjadi subjek. Kalau dia bersikap politik, kita mengharapkan dia merdeka dalam berpolitik, sehingga dia tidak merasa tertekan. Orang tertekan, insya Allah kreasi tidak muncul. Cobalah, kita takut nanti takut saja. Kita cuma takut dengan Tuhan. Itu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak ada suatu tekan, kita punya kebebasan dalam hal menentukan sikap politik, kita cerdas berpolitik, kita ingin masa depan. Budaya, kebiasaan-kebiasaan itulah yang kita bangun. Kita akan menuju masa tua, anak-anak kita menunjukkan masa depan yang lebih baik. Kita berprinsip membangun budaya masa depan, bukan hari ini menyelesaikan hari ini, tidak demikian. Saya rasa itu Pak Kodes, minta maaf kepada bapak-bapak, adik-adik semua, ibu-ibu yang jauh di sana, saya minta maaf secara pribadi. Kemudian saya sampaikan Pak Padil tadi, dia orang Terusan, lahirnya di Terusan. Bapaknya dulu kerja di kantor gubernur, lahirlah di Jambi. Jadi kalau ada kamunya orang mengatakan Pak Padil itu lahir di Jambi, iya memang lahir di Jambi karena bapaknya kerja di kantor gubernur dulu. Dari kantor gubernur jadi sekda Batanghari juga. Oke Pak Cicenya, saya sampaikan, saya tahu idealisnya bapaknya. Mudah-mudahan kami dapat belajar daripada yang tua, berguru kepada yang tahu. Saya rasa itu dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selama ini yang kita rasakan pemuda begitu minimnya perhatian tentang program yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kita tidak merasakan program itu selama ini. Pas kami di jenjang anak kami sarjana, tuh selesai sarjana mau masuk kerja, melamar ke suatu kantor-kantor yang berada di katakanlah provinsi Jambi atau Batanghari ini. Kami